bersama saya Billy Bun di Yang Top Indo Radio dan Mas Jeffrey Adrian. Pilot aja ya. Habis dari tadi udah ceritain panjang lebar. Masa pilot gila kan nggak mungkin ya. Tapi mimpinya luar biasa dan I truly honored dan amazed bisa dengerin your sharing tonight ya. Anyway, ini ada pertanyaan dari Sari di Jakarta Selatan. Apa yang menjadi stabilizing Mr. Jeffrey agar tetap bernyali atas tingginya resiko dalam pekerjaan sebagai pilot? Ya, kenapa terus berani dan kenapa punya nyali ke situ? Dan apa moto utama dalam kehidupan Mas Jeffrey di balik kesuksesan? Nggak takut apa terbang terus kemudian kayak apa moto dalam berkarirnya? Betul, kita pilih ya satu karya ataupun satu kerjaan yang kita jalani adalah lebih baik adalah sesuai dengan keinginan dan hobi, betul tidak? Betul. Saya akan lebih menikmatinya, akan lebih jalanin dengan baik, maka mungkin lebih berkembang dengan baik. Hobi saya terbang, speed, ya saya harus berani gitu. Saya ambil adalah ya yang kaitannya dengan speed, terbang, ya ini balapan contohnya misalnya, atau aerobatik juga. Take it to the next level, Pak ya? Betul. Dan jadi beken, populer. Ya. Boleh katakan mimpi ingin jadi the real celebrity itu ya. Nah, dia punya prestasi, dia muncul juga. Nah ini yang saya coba angkat menjadi moga-moga menjadi inspirasi bahwa mencapai sesuatu itu tidak bisa dengan tidak bisa dengan instan. Harus ada proses, harus ada pengorbanan, harus ada rasa sakit. Nah, kita coba itu untuk menjadi inspirasi siapa tahu perjalanan ini. Nggak gampang ya? Iya. Soalnya kalau gampang ya semua orang sukses lah ya. Betul, betul. Harus ada prosesnya. Kalau mencapai sesuatu ya sulit mencapainya. Harus ada pengorbanan. Moto hidup ya jangan berhentilah bermimpi. Jangan berhenti bermimpi. Terus bermimpi. And this is exactly what you doing ya. Saya juga orang-orang sukses seperti siapa Donald Trump semua pasti pernah punya mimpi. Contoh mimpi kecilnya adalah yang saya mau angkat. Dia punya keinginan untuk skydiving kan? Betul. Nah, belum terwujud juga belum. Itu tapi terpendam dalam sekali waktu akan tertrigger begitu lihat YouTube atau lihat apa itu muncul. Kenapa tidak itu kejarkan juga? I wanna do it, but I don't trust untuk melakukannya di Indonesia for some reason. Kita bisa nanti kembangkan ke depan karena airsport itu kita bisa ini kan untuk merangkul semua yang bisa bidang itu. Jadi mereka masing-masing punya mimpi dalam hatinya. Bermain musik, bermain saxophone atau apa ada mimpi. Coba dikembangkan itu untuk menjadi sesuatu passion ataupun keinginan untuk mencoba sesuatu yang lebih tingkatannya. Kalau udah nyaman di suatu titik, tapi juga kita masih punya mimpi, berarti lu belum nyaman di mimpi itu. Kita terus juga meningkatkan diri. Bukan untuk diri kita aja, tapi untuk lingkungan kita. Menarik gitu kan, begitu kira-kira. Nah ini ada dari siapa nih? Gak ada namanya, jadi yang penting pertanyaannya gini. Ini nanti dapat hadiahnya gimana dong? Tipsnya gimana cara kita bisa keluar dari comfort zone? Karena selama ini saya masih belum berani dan sulit untuk keluar. Dari Nanang di Kalimantan Selatan. Selamat malam. Nah gimana? Banyak orang yang ketika di comfort zone nggak berani keluar. Ya enak kan tempat duduknya empuk. Jangan berhenti bermimpi. Masih pada posisi lu nyaman. Jangan lupain bahwa dia tetap punya mimpi. Dia punya mimpi nggak gitu? Pasti. Kalau lu udah nggak punya mimpi, jangan hidup lah. Oke. Punya semua orang juga ada pasti punya. Ini ibaratnya hal kecil. Kita punya kendaraan ini, pasti punya mimpi punya ada 2 pintu atau pengen punya ini. Gimana? Itu coba terus dibangkitkan di diri kita untuk coba sesuatu. Memang arahannya mungkin ke materi, tapi sebenarnya tidak seutuhnya itu. Mimpi aja bisa juga ingin punya kebun bunga aja contohnya. Kita kejar sana. Bagaimana kebun bunga ini jadi bisnis? Traveling segala macam. Jalan itu capai gitu. Jadi coba lepaskan itu dengan kondisi coba juga yang punya keinginan untuk itu coba, tapi juga dengan data dan dari collect data kemampuan diri kita juga apa kira-kiranya kemampuan untuk mendukung pada proses keinginan kita mencapai itu harus juga kita pertimbangkan. Dan sabar. Wow, sabar. Ini ada 2 pertanyaan lagi, kita jawabnya dengan singkat. Habis ini produser Marlin akan pilihin pemenangnya. Yang pertama dari Re 32 tahun kali ya, Bekasi. Bagaimana Bapak? Kalau Anda suka air race, kenapa nggak apply untuk jadi fighter pilot? Apa proud jadi Red Bull member? Red Bull itu kan pencapaiannya, saya bilang tadi. Sebetulnya untuk mencapai level itu adalah kita harus melatih aerobatics. Jadi pilot aerobatic atau pilot air show. Pada saat saya tidak race itu kita akan show di Jakarta, kita akan show di kota-kota untuk menyampaikan misi. Jadi saya bisa terbang, pesawat ini bisa dikemas dalam waktu 20 menit, dibongkar, take off dengan hanya 50 meter, bisa kita terbang.
bagaimana kumpulan orang, saya contohkan tadi, lagi macet di Sudirman, saya terbang di atasnya melintir-melintir, saya yakin tambah macet. Jadi cara itu untuk menarik perhatian. Nah, saya bisa diambil kesimpulan bahwa dengan saya menarik perhatian berarti banyak bidang yang bisa saya ambil untuk branding, untuk promosi produk. Nah, itu pengembangannya. Pengembangan nanti keluarnya seperti itu ya. Race itu pencapaiannya. Jadi jangan orang terpaku pembalap bahwa itu pengembangannya. Terus sosoknya juga Jeffrey. Ya saya sendiri bisa menjadi inspirasi untuk pembicara atau bagaimana untuk memacu juga keinginan anak kecil terbang. Banyak hal. Jadi pengembangannya baru. Jadi semua orang arahnya bukan pembalap aja, bukan balapan aja. Nah ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan dari Al di Jakarta. Kagum sekali dengan pengorbanan Mas Jeffrey dan istri yang mau mengerti dan mendukung Mas Jeffrey. Pertanyaan saya, apakah Mas Jeffrey pernah takut akan gagal? Atau sewaktu pertama Mas Jeffrey keluar dari Garuda, Mas Jeffrey sudah yakin akan berhasil? Thanks. Kalau berhasil yang kembali kalau itu penentu ada di atas, tapi kita juga mencoba sesuatu yang usaha yang maksimal. Saya yakin juga Allah ataupun yang menentukan itu akan memberikan kemudahan kalau memang kita niat awalnya baik. Niat awal saya adalah mencoba untuk membawa inspirasi, mencoba membawa bangsa ini, coba juga untuk mendobrak pintu itu. Terus niat itu, jangan uang akan mengikuti sesuai karya. Uang akan mengikuti sesuai karya kita. Pengorbanan kita sekian, boleh katakan akan dicatat ibaratnya gitu. Santai saja, nanti akan suatu saat akan mendapatkan itu. Saya tidak yakin, kalau gagal, kita yang penting manusia sudah mencoba. Dalam usia sekian, pernah mencoba lah, misalnya nanti di atas ditanya, kamu udah ngapain aja di bumi? Belum ngapa-ngapain. Tapi sudah mencoba ini, gagal ya, bagus mencoba, masuklah lumayan gitu. Gitu. Wah ini udah kayak top words saja deh. Itu tadi pertanyaan terakhir yang saya bacakan karena terbatas waktu juga. Sebentar lagi Mas Jeffrey akan siap memberikan top words buat pendengar Sindo ya, buat saya juga. Semoga kita bisa lebih terinspirasi lagi. Tapi sekarang saya mau bacakan pemenang yang mendapatkan CG Glasses dari persembahan Optics adalah Ray di Bekasi, congratulations. Dan yang mendapatkan buku yang on top dari saya adalah Al di Jakarta, congratulations buat kalian berdua. Pemenang bisa menghubungi MNC Radio Networks di 392-3555. Sekali lagi di 392-3555. Now, are you guys ready? Mas Jeffrey, this is pendengar Sindo, this is top words dari Jeffrey Adrian. Silakan. Jangan pernah berhenti bermimpi. Kemudian kita harus mulai menjadi peka sebagai manusia bahwa kita memiliki sensor diri. Apabila segala sesuatu yang kita perjuangkan untuk mencapai hasil yang paling besar atau tinggi, tapi ternyata berjalan dengan mudah, terlalu mudah, berarti akan ada sesuatu di belakang hari. Kita harus waspada itu saja. Alright, thank you so much. Malam ini udah mau berbagi ke sini, Mas Jeffrey. And then I'm sure Indonesia wish you all the best. Juga untuk kelahiran bayi ya, untuk kelahiran istri, semoga istri yang luar biasa udah mendukung, udah believe in your dreams. Itu komplimennya dia buat istri. Komplimen, of course. Ini komplimen you're the one. Itu nilai yang paling besar. Belum lulus sudah dikasih anak, ini juga udah luar biasa. Alright, so congratulations dan selamat ya, akhirnya didukung oleh Indonesia, oleh Kementerian Olahraga ya. Dan Pak BUMN, kemudian Pak Rahmat Gobel, kemudian juga dalam waktu dekat ini adalah Garuda Indonesia juga mendukung. Departemen Perhubungan juga sudah mulai melihat visi besarnya. Amin. Dan like I said, mungkin saya mewakili pendengar Sindo seluruh Indonesia, wish you all the best. Thank you. So nanti kalau udah lulus di sana, udah jadi Red Bull, ini balik lagi ke sini ya, ngobrol lagi ya. Lu terbang pertama sama gue. Did you hear that? So pendengar Sindo, this is it. Yang mau bertanya ke saya bisa ke www.billybun.com atau follow my Twitter di @billybun. Baca tulisan saya di website tadi ya, www.billybun.com atau di kickandy.com atau di yotkc.kaskus.us. Jangan lupa saksikan yang on top on Metro TV setiap Sabtu jam 15.30. Yang hari Sabtu ini adalah Andrew Darwis dan Ken, CEO dan founder Kaskus. Thanks to Optics, Kaskus, Jim Publishing. Thank you to all the crews of Sindo Radio pada malam hari ini. Until next week, be inspired, make it happen.